Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa amaddana fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Para tulabul ilmi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk pertemuan kajian kitab salaf matan goyah wa takrib, kita lanjutkan bersama-sama dengan niat ikhlas, niat tulabul ilmi, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang sebelumnya menjelaskan tentang perkara yang ditinggal dalam sholat. Perkara itu bisa jadi yang tertinggal adalah rukun sholat, sunnah, baik itu sunnah abad ataupun sunnah hayat. Dengan konsekuensinya sudah saya jelaskan dalam pertemuan yang sebelumnya. Dilanjutkan dengan pertemuan kali ini tentang waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan mengerjakan sholat. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatun laha sababun. Faslun ay hada faslun wa khamsatu awqatin lan utawi 5 pira-pira waktu. Wa khamsatu awqatin lan utawi 5 pira-pira waktu. La yusalla iku ora kena nglakoni salat. La yusalla ora kena den lakoni salat fiha ing dalem khamsatu awqat. Illa salatun kejaba apa salat. Laha kang iku tetep kadhe salat sababun utawi ana sabab. 5 waktu yang tidak boleh mengerjakan sholat terkecuali sholat yang memiliki sabab. Jadi tidak boleh 5 waktu enggak boleh mengerjakan sholat terkecuali ada sabab-sabab lain yang nanti boleh melakukan sholat. Contohnya apa? Yang duweni sabab di saat waktu tidak boleh mengerjakan sholat. Misal kita melakukan sholat fardu kifayah, ada orang yang meninggal dunia dalam waktu-waktu yang enggak boleh mengerjakan sholat, itu boleh. Atau kita sholat, pernah meninggalkan sholat, baru ingat. Nah, di saat kita ingat, padahal saat waktu tidak boleh mengerjakan sholat. Contoh, habis sholat asar, kita tidak boleh melakukan kesunatan. Nah, sehabis sholat asar, kita ingat kemarin kita meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat subuh misalkan, atau kita lupa tidak mengerjakan sholat zuhur kemarin karena apa? Kesibukan waktu panen misalkan. Tapi ini jangan dibuat alasan. Bagaimanapun juga situasi dan kondisi pun apapun, kita tetap wajib mengerjakan sholat.
Nah, andaikan ini tanpa ada unsur kesengajaan, memang kita lupa mengerjakan sholat. Nah, di saat kita ingat, disitulah kita wajib mengerjakan sholat. Ternyata di saat kita ingat itu waktu-waktu yang tidak diperbolehkan mengerjakan sholat. Itu boleh-boleh saja. Wa khamsatu awqatilan utawi 5 pira-pira waktu la yusalla iku ora kena den nglakoni salat biya ing dalem khamsatu awqat illa salatun kejaba apa salat laha kang iku tetep kadhe salat sababun utawi ana sabab sing pertama ba'da salati subhi ing dalem sawise salat subuh hatta tatlu'a sehingga nongol apa samsu apa srengenge waktu yang pertama setelah mengerjakan sholat subuh. Mulane sholat habis sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah ba'diyah, tidak. Nah, setelah kita mengerjakan sholat subuh tidak boleh kita mengerjakan sunnah sampai hatta tatlu asamsu, sampai terbitnya matahari. Wa inda tulu ialan ing dalem nalikane nongole matahari hatta tatakamala sehingga sempurna apa tulu iha wa tartafialan munggah apa sames qadra rumhin kelawan kadare sak tombak. Sing kedua kalinya setelah terbitnya matahari sampai sempurna dan sekiranya itu matahari terbit naik ke atas sekitar dalam kadar 1 tombak itu maka boleh kita sholat duha, sholat sunat duha itu di saat itulah setarnya ya. Jadi yang kedua kalinya terbitnya matahari sampai sempurna itu kan kalau kita lihat di tanah lapang itu terbit matahari dari arah timur. Nah itu kalau terlihat separuh mungkin matahari itu sampai naik ya, sekira-kira itu naik kalau dilihat dari jauh seolah-olah itu kan nongol itu dari dataran bumi. Nah itu bisa dilihat naiknya matahari dari hamparan bumi itu sekitar 1 tombak, maka boleh masuk kita melakukan kesunahan sholat duha. Namun kalau sebelumnya itu tidak diperbolehkan mengerjakan sholat. Selanjutnya wa idastawat in dalam nalikane jejeg apa matahari hatta tazula sehingga lingsir apa matahari. Waktu yang selanjutnya yang tidak diperbolehkan mengerjakan sholat adalah waktu istiwa. Waktu istiwa itu saat matahari ada pas di kepala kita, jejeg, sehingga bayang-bayang kita itu tidak terlihat karena posisi matahari di atas kepala kita. Nah, itulah waktu istiwa. Tapi tatkala sudah cenderung matahari cenderung arah ke barat, itu berarti kita sudah nongol bayang-bayang kita jadi arah ke timur ya, bayang-bayang. Ini berarti sudah melewati waktu istiwa. Di saat waktu istiwa tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sing tanpa sabar. Wa ba'da sholatil asrin dalam sawise sholat asar, setelah sholat asar kita melakukan sholat fardu asar, tidak ada sholat sunnah. Hatta takruba sehingga surup apa samsu apa srengenge. Jadi setelah habis sholat asar sampai terbenamnya matahari itu waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat.
Wa indal kurubi lan ing dalem nalikane terbenam matahari hatta yatakamala sehingga sempurna apa gurubuha surupe srengenge. Waktu yang terakhir di antara 5 waktu yang dilarang mengerjakan sholat ketika terbenam sampai sempurnanya matahari terbenam. Jadi tidak bisa hanya sekedar kita terbenam saja tapi ternyata belum sempurna juga, makanya belum masuk sholat mau. Mungkin kajian kitab salaf waktu-waktu yang tidak diperbolehkan mengerjakan sholat, dan perlu diperhatikan kembali waktu yang tidak boleh mengerjakan sholat itu pun kalau sholat-sholat yang tidak memiliki sebab. Kalau memiliki sebab tertentu maka boleh-boleh saja. Misal kita tadi sudah saya singgung, ada fardu kifayah, orang meninggal dunia sehabis sholat asar kita tadi melakukan sholat fardu kifayah. Misal kita dulunya itu meninggalkan sholat karena lupa, lah kita pas ingat, kita saat itu kita wajib mengerjakan sholat sekalipun dalam waktu-waktu yang tidak diperkenankan mengerjakan sholat. Itu begitu ya. Jadi semua mengerjakan sholat itu ada aturan-aturan. Tidak karena kita sering pas lagi semangat kita beribadah selalu melakukan kesunahan tapi kita tidak tahu aturan-aturan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui kajian kitab salaf ini dengan sangat sederhana sesuai dengan kemampuan saya pribadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi wasilah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan mengakhiri kajian kitab salaf ini dengan membaca hamdal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.